Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Hamdan. Di sini kita akan membahas tentang materinya pecahan persen dan juga perbandingan. Kemudian sebelum kita mengubah pecahan persen dan juga perbandingan, maka kita harus cari tahu dulu apa sih persen itu dan apa sih perbandingan itu. Baik, kita lanjut. Persen adalah per 100. Jadi bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan per 100. Jadi persen itu adalah per 100. Contohnya 5%. 5%. Persen itu adalah per 100, maka 5% adalah 5 per 100. Kalau 10% maka 10 per 100. Oke, paham ya? Kita mau mengubah pecahan persen ke bilangan pecahan lainnya. Bagaimana caranya? Ini contohnya 10%. Tadi sudah bilang bahwa 10% adalah 10 per 100. Jadi kita mau mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. 10% sama dengan 10 per 100. Kemudian ini sama-sama ada angka 0, kita coret 1, ini juga coret 1, jadi tinggallah 1 per 10. 1 per 10, 1 dibagi 10. Kalau bilangan satu angka di belakang koma, maka per 10. Ini per 10 berarti angkanya ada 1, jadi 0,1. Satunya pindah ke sini ditambah 0, baik. Contoh yang kedua, mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. 25% menjadi 25 per 100. Kita mau mengubah menjadi pecahan biasa atau bilangan paling sederhana. Maka yang kita gunakan adalah setelah kita mengubah pecahan biasa, kita harus sederhanakan. Dibagi dengan 25. 25 bagi 25 dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 1 per 4. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau kita mengubah yang sebaliknya? 0,5 kita ubah menjadi persen. 0,5 karena satu angka di belakang koma maka per 10. Jadi 5 per 10. Kuncinya ada di bawah. Kalau persen itu harus per 100. Jadi 10 dikali berapa hasilnya 100? Maka 10 dikali 10 sama dengan 100. Kalau 10 di bawah 10 maka di atas juga harus 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi 50 per 100 sama dengan 50 persen. Ini kita ubah menjadi persen. Kemudian 1 per 20. 1 per 20 kita mau mengubah menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya? 1 per 20 itu tetap. Kuncinya tadi adalah bahwa di bawahnya harus per 100. 20 kali berapa hasilnya 100? 20 dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, maka atas juga harus dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 5 sama dengan 100, maka 1 kali 5 sama dengan 5. 5 per 100 jadinya 5%. Paham ya? Ini 100 kita ubah menjadi persen. Lanjut, contoh soal. Ini ada suatu soal, kita mau mengubahnya menjadi dalam bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan desimal. 25% ditambah 0,2. Kita mau mengubah hasilnya maunya menjadi pecahan desimal semua. Kita harus mengubahnya menjadi pecahan desimal. 25%. 25% sama dengan 25 per 100. Kemudian kita sederhanakan menjadi 0,25. Kenapa 0,25? Karena di bawahnya adalah 2 angka. Jadi 0,25. Kita pindah ke sini. 0,25 ditambah 0,2 sama dengan 0,45.
Jangan lupa kita untuk menyejajarkannya ya. Kemudian yang kedua, 0,4 dikali 1/4. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa ya, atau menjadi persentase, kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu. 0,5 sama dengan 5/10, kemudian dikali 1/4 sama dengan 5/40. Kemudian menjadilah 1/8. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Misalnya jumlah kelereng Ani dengan jumlah kelereng Adi. Jumlah gelang yang dimiliki oleh Ani dengan jumlah dimiliki oleh Wati misalnya. Untuk perbandingan kita simpulkan sama dengan A berbanding B, A titik 2B titik B sama dengan atau A per B. Artinya dibaca A berbanding B. Sama ya. A bagi B dengan A per B sama. Baik, kita lanjut. Contoh soal. Perbandingan jeruk yang dimiliki Ahmad dan Tony adalah 2/5. Jika banyak jeruk Ahmad 20 buah, maka banyak jeruk yang dimiliki oleh Tony adalah, jadi pertanyaannya adalah jeruk yang dimiliki oleh Tony, yang diketahui adalah jeruk yang dimiliki oleh Ahmad 20 buah. Penyelesaian. Kita harus buat diketahui dulu, jeruk Ahmad berbanding jeruk Tony adalah 2/5. 2 ini punyanya Ahmad, 5 ini punyanya Tony. Kemudian banyak jeruk yang dimiliki Ahmad adalah 20 buah. Yang ditanya adalah banyak jeruk yang dimiliki oleh Tony. Jika yang ditanya Tony, maka yang di atas adalah Tony. Jeruk Tony berbanding dengan jeruk Ahmad. Kemudian yang diketahui tadi adalah banyaknya jeruk Ahmad. Ini diketahui ya, dikali dengan banyak jeruk Ahmad. Jadi kalau nyari Tony, maka Tony-nya di atas. Kalau nyari Ahmad, maka Ahmadnya di atas. Jika Ahmadnya di bawah, maka yang dikali juga harus Ahmad. Paham ya? 2/5 atau ini Tony, ini Ahmad, ini juga Ahmad. Kalau di sini Ahmad, ini Tony, maka ini harus Tony. Jeruk Tony tadi berapa? 5, kemudian Ahmad ini 2, jadi 5/2. Dikali banyak jeruk Ahmad, yaitu 20 buah. 5 dikali 20. 5 kali 2 sama dengan 10, tambah 0 sama dengan 100. 100/2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi banyak jeruk yang dimiliki oleh Tony adalah 50 buah. Paham sampai sini? Jadi perbandingan itu adalah perbandingan membandingkan nilai yang sejenis ya. Kalau kita mencari Tony tadi, maka yang di atas adalah Tony juga, karena Tony yang dicari. Kalau yang dicari Ahmad, maka Ahmad yang di atas, kemudian Tony di bawah, ini juga di bawah. Mungkin cukup sekian dari Papa Hamdan penjelasannya mengenai persen dan juga soal tentang perbandingan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada kekeliruan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.